apa kabar? Kembali bersama kami berdua, saya Rifan Wiastono. Dan saya Aryatna Budianto. Dan kali ini dalam dunia kita produksi VOA, kami ingin mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah taman kecil, ya Rifan ya. Kita berada di luar ruangan lagi. Ini namanya Taman Rocky Run. Betul. Atau Rocky Run Park ya, di kota Arlington, negara bagian Virginia. Nah, ini merupakan sebuah taman yang walaupun kecil karena ini di sandwich ya, diapit oleh perumahan. Tapi ini memberikan sebuah alternatif ya, terutama di masa pandemi ini bagi warga untuk bisa beraktivitas di luar ruangan, kena matahari, jemuran sedikit, olahraga dikit, supaya mereka bisa menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Betul sekali, apalagi di pekan pertama bulan Oktober ini juga diperingati di Amerika Serikat sebagai pekan kesadaran penyakit mental atau penyakit jiwa. Dan di tanggal 10 Oktober sendiri memang dirayakan atau diperingati secara internasional sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia ya, Nu ya? Betul. Nah, ini merupakan sebuah tema yang memang relevan sekali ya untuk masa sekarang ini. Betul. Di kota-kota besar di Amerika Serikat itu susah sekali untuk mendapatkan perumahan yang terjangkau harganya. Jadi, warga harus membayar banyak untuk bisa tinggal di sebuah apartemen, menyewa apartemen, atau bisa membeli rumah. Dan ini terutama di saat pandemi ditambah dengan orang kehilangan pekerjaan, coba dibayangin gimana beratnya beban mereka. Pasti makin berat ya, apalagi kemudian setelah tidak punya pekerjaan, stres juga, nggak bisa bayar sewa ataupun cicilan rumah, akhirnya mereka harus terusir atau tergusur dari rumah mereka sendiri. Sejak pandemi, jutaan warga Amerika kehilangan pekerjaan atau penghasilan mereka. Pengusiran dari hunian meningkat drastis sejalan merebaknya COVID-19. Ashley Johnson salah satu korbannya. I'm currently working at my desk job, but my other two businesses, I do holistic health and wellness coaching. And because of COVID, I don't have these clients no more. And so I only have my desk job to rely on. Bersama ketiga anaknya, Ashley diusir awal September lalu dari sebuah rumah singgah swasta di Kansas City, Missouri. Mentally, I'm an emotional wreck. I just recently had to reach out to getting some counseling because I can kind of feel myself slipping a little. This pandemic. Ashley berunjuk rasa untuk KC Tenants, kelompok advokasi hunian terjangkau di Kansas City. Seperti sejumlah negara bagian lainnya, Missouri sudah mengalami krisis hunian terjangkau bahkan sebelum pandemi. Menurut KC Tenants, kini hampir 50% penyewa di Missouri terancam digusur karena tidak bisa membayar sewa tempat tinggal. Banyak warga Amerika yang telah menerima bantuan finansial lewat tunjangan pengangguran dari pemerintah negara bagian dan federal. Namun bantuan tambahan sebesar $600 per minggu terhenti bulan Juli. Jutaan orang di seluruh Amerika terancam digusur. I'm signing an executive order directing the Department of Housing and Urban Development, HHS, and CDC. Pada 8 Agustus, Presiden Donald Trump mengeluarkan Kepres untuk melindungi warga dari penggusuran. Setelah itu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC mengeluarkan perintah untuk membekukan penggusuran dari tempat tinggal dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Tapi ada sejumlah persyaratan. People may be protected for some short period of time from eviction, but they still owe rent every month, and the landlord can still charge late fees, fines, and collect interest on that rent. So the mountain of debt just continues to grow. Mereka meminta agar pemerintah mengeluarkan aturan untuk alternatif jalan keluar, misalnya pembatalan kontrak sewa dan agunan. The mass layoffs that are happening in this country are not the fault of those workers who are losing their jobs, and we cannot let our fellow Americans go down in flames. We need to act. We need to push Congress to do the right thing and pass a robust act and keep in place those measures that we know were stopping the eviction avalanche before. Namun sekitar 50% unit sewaan di Amerika Serikat adalah milik perorangan. Mereka pun terbebani menalangi jika ada tunggakan. We're hearing from our landlords, they're calling and emailing. They're worried about losing not only their own homes, but their rental homes as well. And they're also worried about not ever being paid back after this is over. Misalnya Kathy Phillips di North Carolina yang mengandalkan pemasukan dari penyewaan 10 unit miliknya. Salah satu penyewa telah menunggak.
I have one tenant who's a single parent, who's unemployed and unable to pay her rent. I don't feel comfortable evicting her. I have offered her 50% off her rent for 3 months with no expectation to pay it back. Banyak penyewa seperti Ashley berharap para pemilik unit sewa terbuka untuk negosiasi, selagi pegiat dan lembaga advokasi mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan lebih jauh kepada warga selama krisis ini. Dari Washington DC, VOA. Penting sekali ya bahwa kita harus seek out help atau harus mencari bantuan. Betul. Sebetulnya bantuan itu banyak, tapi kalau di saat pandemi sekarang ini di mana orang tidak bisa keluar, kita kadang-kadang merasa helpless. Merasa tidak berdaya. Betul. Gitu kan. Apalagi sekarang juga orang-orang jadi agak menjaga jarak satu sama lain dan ada kekhawatiran takut terinfeksi atau justru takut menulari orang lain. Apalagi sekarang di daerah Washington DC dan sekitarnya itu mencatat peningkatan kasus ya, Rifan. Betul sekali. Dalam 2 minggu terakhir. Betul, tapi memang mau tidak mau harus dilakukan sih. Kita harus mencoba mencari bantuan itu. Nah, dan sekarang tuh juga banyak tenaga medis kesehatan mental, kesehatan jiwa yang mulai mengadaptasi sistem-sistem baru seperti misalnya dilakukan secara virtual. I'm Dr. Marie Fang. I'm a psychologist working in private practice in San Jose, California. Hi, Vanessa. How are you doing today? There are many advantages to teletherapy, and particularly lately surrounding the social distancing precautions around COVID-19, teletherapy allows many people to access mental health care who otherwise wouldn't be able to access it, or in order to access it, they might need to put themselves at risk. Teletherapy refers to all therapy services offered electronically, whether it be video, phone call, email, or text. Within the current context of the COVID-19 restrictions, my practice has shrunk significantly, and my schedule has had to change. Normally, I drop my daughter off at daycare in order to go see my clients, and my daughter's daycare is currently closed. So I've needed to reduce my total hours available to see clients to about 1/3 of what I typically offer to them. So I only have a few slots available on my schedule right now. One major issue that I've experienced meeting with my clients via teletherapy, particularly while the shelter-in-place mandate is in effect for some of us, is because there are so many people inside the household, it's really difficult to find a private space to meet with your therapist. We're already seeing major impacts of COVID-19 on people's mental health, especially for those under the mandate to shelter in place. They may feel literally trapped in whatever dysfunction might be going on in their household. Generally speaking, my colleagues and I have so far seen an increase in anxiety in a major way. There are many factors that have created challenges for us, such as trying to get the necessary trainings in order to make sure we're on top of all of the ethical regulations to provide teletherapy, and also figuring out technological issues just like everyone else in the world these days. It's hard to figure out which platforms are HIPAA secure and care for your client's privacy, and trying to onboard your clients to those platforms at the same time. I'm hearing from the majority of my colleagues that their income has dropped as a result of COVID-19 and switching to teletherapy. For some, their income has dropped as much as 50% or more. And there are some who aren't taking a paycheck right now at all. Nah, habis ini kita bakal istirahat sebentar, tapi nanti kita akan balik lagi untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa dunia kita. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita. Pemirsa, masih dalam dunia kita. Sekarang Rifan dan saya berganti lokasi. Kali ini kita berada di kawasan namanya Courthouse. Betul. Courthouse ya, ini memang tempatnya gedung pengadilan ya di kota Arlington ya, negara bagian Virginia. Nah, tapi sebelum kita jalan-jalan atau melihat apa aja yang ada di sini, kita ingin menjawab pertanyaan pemirsa dulu nih, Van. Betul. Kali ini kita sudah punya pertanyaan dari Rizky Ramadan dari Bandung. Halo. Hai Rizky. Hai, saya Rizky Ramadan dari Kota Bandung. Efek corona di industri pariwisata Indonesia banyak yang dirumahkan. Nah, pengen tahu nih, kalau efek corona di industri pariwisata Amerika kayak gimana ya?
tentunya terdampak sekali ya, sama Terdampak seperti banget. di Indonesia dan bahkan juga di seluruh dunia. Betul sekali. Kalau dari data Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat sendiri, faktanya ternyata dari penambahan jumlah pengangguran di Amerika Serikat selama Ya. pandemi yang jumlahnya puluhan juta pengangguran, Betul. itu 40% diantaranya yang berasal dari sektor, Sektor perhotelan dan pariwisata. pariwisata. Betul ya, atau jasa ya, layanan service. Dan ini juga terutama berimbas kepada kota-kota besar atau kota-kota yang mengandalkan pemasukannya dari pariwisata. Betul. Misalnya kayak Washington DC, pemirsa, itu kan kosong melompong. Betul. Kota New York juga relatif sepi ya. Betul, dan memang sekarang kalaupun memang boleh nih jalan-jalan keluar ke kota tertentu, misalnya ke New York tadi ya, di New York itu juga mereka menerapkan sebuah peraturan kalau misalnya wisatawan asal negara bagian tertentu, gitu ya. misalnya negara bagian itu memang kasus COVID-nya ini masih Lagi tinggi, ya. Nah itu kalau masuk New York itu harus karantina mandiri Mandiri. dulu 14 hari. Jadi kalau mau jalan-jalan lah diisi dengan karantina mandiri. Dulu 14 hari, terus habis itu mungkin ya jalan sehari. Kalau pulang misalnya ke Washington DC, di karantina lagi karena dari New York. Betul, Gitu. jadi ya ini bisa dibayangkan bagaimana orang menjadi enggan ya akhirnya ya untuk keluar rumah, dan juga sekarang banyak sekali kota-kota yang ini ya kehilangan pemasukan ya gara-gara pandemi ini. Seperti salah satunya adalah kota New Orleans di negara bagian Louisiana. 90% mungkin turun, ya. Itulah penurunan omset penjualan yang harus dihadapi Lili Santoso Mong selama masa pandemi corona. Warga Indonesia ini memiliki toko yang menjual kerajinan tangan dari Indonesia di kawasan turis French Quarter, New Orleans, Louisiana. So, New Orleans shut down tanggal 16 atau 15 Maret. Itu shut down, semua bisnis-bisnis itu tutup. Sebagian besar, kecuali yang priority ya, yang memang essential business. Yang lain yang tourist base kita tutup semua. Kalau nggak salah bulan Juli, Juni itu baru mulai banyak ada yang buka sedikit-sedikit. Meski sudah dibuka, belum banyak turis mengunjungi permukiman bersejarah yang didirikan oleh Prancis awal abad ke-18 ini. Everything is new over here in New Orleans for me, so I walk with my eyes open. I have to see everything. We know how to be safe. We know the social distancing, the wash the hands and things like that. So no matter where we are, we have all the same rules. Jalan-jalan yang biasanya ramai nampak sepi. Restoran dan toko masih banyak yang tutup. Operasi two retail facility, yang ini barang-barang Indonesia, art, jewelry, yang di satu music, records, collectible. Yang di sana itu hanya temporarily close for foot traffic, except kalau misalnya ada yang serius kontak kita via online or telepon. Karena turis masih sepi, tempat yang ini pun ia buka tiap akhir pekan saja. Fokus sekarang online. Jadi kita ada eBay store, dan kita yang fokus itu shipping, terus kita ada customer base yang kita call, yang sudah bertahun-tahun, dari kita direct sales dengan mereka. Tidak hanya usaha eceran saja, seniman jalanan juga terpuruk karena sepinya turis ini. Oh well, my money is really getting thin. Let me decide if it's worth it for me to try to go and work. You really learn how to live frugally when you don't have any money to spend and you're not allowed to go anywhere anyway. And dalam kondisi normal, bulan November depan memasuki musim turis. Namun kali ini nampaknya French Quarter akan melewati musim turis dengan sunyi. Dari New Orleans, Supriyono dan Alam Burhanan, VOA. Ya memang di masa pandemi ini kita harus kreatif ya. Kalau misalnya tidak beralih profesi atau mencari kesempatan di bidang lain, juga mencari jalan-jalan lain supaya bisnis kita tetap bisa berjalan. Beradaptasi lah ya dengan kelaziman baru atau new normal ini. Betul, ya. Nah pemirsa, setelah yang satu ini kami akan kembali lagi dengan kisah-kisah menarik lainnya. Tetaplah di dunia kita. Pemirsa, masih dalam
malam dunia kita, dan saya dengan Rifan masih berada di kawasan Courthouse di Arlington, negara bagian Virginia. Benar. Nah, beberapa warga Amerika Serikat ini sudah bisa voting lebih dini ya, Betul namanya sekali. early voting. Nah. Dan ini merupakan salah satu lokasi untuk bisa memberikan absentee ballot. Tapi juga ini nggak cuma terjadi di sini di Virginia, tapi banyak juga di daerah-daerah lainnya yang dimana para diaspora Indonesia juga yang sudah punya hak pilih di sini ikut memilih. Betul. Nah, apa saja yang menjadi concern mereka? Nah, salah satunya adalah tentunya isu keimigrasian ya, Rifan ya. Betul. Bagi Marista Smith, diaspora Indonesia yang menjadi warga negara AS pada tahun 2018, isu keimigrasianlah yang membuat ia melek politik Amerika. Untuk fiancé visa, you have to wait 2 tahun, setelah itu bisa apply yang 10 tahun. Menurut saya itu tidak fair untuk orang yang prosesnya legal, kita yang benar-benar tunggu dan sebagainya. Yaitu polisi pertama yang saya benar-benar eager to look for the answer. Sementara bagi Catherine Antarikso, isu keimigrasian juga jadi salah satu alasan yang membuatnya aktif dalam kegiatan berorganisasi. I really still believe in the idea of America, that anybody can come here and work hard and make it. Sekalipun sering disebut dalam debat politik dan kampanye, isu imigrasi sebenarnya bukanlah isu utama dalam pemilu belakangan. Jejak pendapat Pew Research menunjukkan ekonomi masih jadi perhatian 79% pemilih di Amerika. Sementara imigrasi, 52% saja. A lot of it depends upon what the president and the news are talking about. If the president and the news were talking about immigration today, whether it's relationship to the economy, to crime, to justice issues, we would be considering it in terms of our vote. Berbagai jargon terkait keimigrasian ini membuat imigran diaspora Indonesia pendukung Partai Republik dan Donald Trump kadang enggan untuk berbicara. Karena mereka takut diserang, takut dianggap lupa kacang akan kulitnya, karena kan mereka imigran ya. Dan teman-teman saya yang Republican juga merasa seperti itu, padahal mereka punya alasan sendiri ya. Namun tak semua pendukung Trump setuju dengan kebijakan imigrasinya. Dengan dihapuskan DV, diversity visa, yang lotre visa, dan juga sponsor orang tua ke sini gitu. Itu kayaknya I think need to look at it gitu ya, lebih baik lagi gitu. Karena kan like me gitu ya, mami sama papi di sini karena I sponsor them. Bila pemberitaan domestik AS lebih banyak menyoroti nasib sekitar 11 juta imigran tanpa dokumen, maka perhatian diaspora Indonesia lebih banyak tertuju pada imigrasi legal lewat jalur keluarga yang ingin diakhiri pemerintahan Trump dan disebut sebagai migrasi berantai. Demikian laporan Virginia Gunawan dan Laurentius Wahyudi, VOA. Ya, selain isu keimigrasian, tentunya isu misalnya seperti ekonomi itu juga menjadi concern atau perhatian dari para diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Dan cara untuk mereka mencari tahu soal isu-isu itu agar mereka bisa lebih yakin terinformasi. Untuk terinformasi juga untuk menentukan pilihan siapa yang harus mereka coblos. Dan harus fact check juga ya, karena Fact banyak check. sekali beredar hoax atau misinformasi, Betul disinformasi. sekali. Dan mereka ini juga menggunakan sosial media untuk mencari konteks atau mencari perspektif-perspektif yang bisa memperkaya informasi sebelum melakukan pencoblosan. Siapa yang tak punya telepon genggam saat ini? Tangan ibarat kosong tanpa scrolling, swiping, update, atau melihat notifikasi terbaru. Yeah, right now, all of our news is going through social media, I'll go through Instagram, Twitter, even sometimes TikTok. Sekalipun televisi masih jadi sumber utama untuk mendapatkan informasi, jejak pendapat Pew Research Juli 2020 menunjukkan 18% warga Amerika mendapatkan berita politik mereka dari media sosial. Untuk kelompok warga termuda 19 sampai 29 tahun, angkanya bahkan mencapai 48%. You'll be surprised, there are a lot of kayak news platform yang bikin account TikTok, and I'll see it on my page and I'll be like, okay, so I'm learning more stuff through social media. Konten media sosial dirasa cenderung lebih menarik. I try to follow friends that can share the news that in an analytical way. So I don't get my news from social media, but you get your perspective
Yeah, I get my perspective. Tantangan ini dirasakan Indah Nuritasari yang menerbitkan Indonesian Lantern, media diaspora Indonesia di Philadelphia. Ketika kami menyuarakan suara yang berbeda dan ada faktanya ya, bukan kami buat-buat, pihak yang berlawanan dengan suara itu marahnya ke kami gitu. Mereka kurang memahami bahwa jurnalistik itu harus cover both sides ya. Kalau berita dan opini adalah dua bentuk jurnalistik yang berbeda ya. Diaspora Indonesia mengaku mencoba untuk membuka pembicaraan dengan mereka yang berseberangan pendapat. I try to be very careful before I raise certain topics. I think usually like maybe with my closer friends, then I will usually ask questions, you know. So what do you think? I think in my school or the people that I've been with, that's been going well because we're able to like agree on some things, disagree on some. But I feel like the internet and stuff like that, when people argue on the internet, it's like so intense, like, no, like you're wrong, blah, 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 and like they don't want to listen. And I find that kind of unrealistic. Namun yang tak kalah penting adalah melakukan pengecekan fakta atas informasi yang mereka peroleh. Kita sudah menjadi part of American citizen, itu saya pikir sudah suatu privilege buat kita untuk tahu apa sih yang mereka bawa sebagai kandidat presiden. Sangat accessible, apalagi hari ini kita bisa lihat di Google. Peran medsos banyak disorot dalam Pilpres karena berita yang belum dikonfirmasi begitu cepat beredar sehingga banyak pengguna sudah terlanjur percaya, meski belum ada konfirmasi menyanggah atau membenarkan. Dari Pennsylvania, tim VOA melaporkan. Kalau misalnya Anda ingin menyaksikan lagi dunia kita ataupun video-video VOA Indonesia lainnya, silakan kunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau masuk langsung ke channel YouTube kami VOA Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk menjadi sahabat kami di media sosial melalui berbagai kanal dengan akun VOA Indonesia tentunya. Dan juga seperti Rizky Ramadan di Bandung tadi, yuk kirim pertanyaan. Misalnya Anda kepingin tahu tentang situasi terkini pandemi di Amerika Serikat. Boleh. Atau nggak apa-apa deh, bagaimana studi di Amerika Serikat? Boleh. Silakan. Langsung aja kirim videonya ke kami, bisa di akunnya. Boleh ke @rifanduino di Instagram. Ya, atau Anne Budianto juga di Instagram dan juga tentunya di @VOA Indonesia. Betul. Dari Arlington, Virginia kami undur diri dulu. Saya Ariadna Budianto. Saya Rifan Wiastono. Sampai ketemu lagi pemirsa. Bye. Stay safe and stay healthy.